Baiklah saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan sajikan kajian materi pendidikan Pancasila. Saya akan mengambil tajuk kajian ilmiah. Tentu hari ini akan menjadi suasananya agak serius sedikit karena mengkaji secara ilmiah kecenderungannya masuk di dalam pemikiran-pemikiran filosofis dan berbicara masalah logika nanti yang paling banyak. Mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah untuk kita semua, bahkan akan menjadi sebuah setidak-tidaknya kajian-kajian yang istimewa. Seperti biasa saya melakukan disclaimer bahwa semua gambar, visual ataupun foto-foto bukan karya saya semata, melainkan unduhan dari dunia maya. Ini sebagai wujud kejujuran bahwa seorang orang akademisi harus mengakui kepada semua orang yang memiliki kreasi-kreasi bagus, suatu keadilan yang paling mulia. Pancasila merupakan pengetahuan yang reflektif, bukan spontan. Jadi ini adalah hasil kajian yang lama, yang terus-menerus melihat kenyataan, fakta-fakta yang ada di Indonesia, di negeri kita. Kemudian lahirlah pemikiran bagaimana Pancasila itu. Jadi Pancasila bukan serta-merta lahir dan itu hanya sebuah spontanitas. Jadi saudara mahasiswa harus ketahui bahwa Pancasila itu kristalisasi yang lama. Jadi bukan bim salah bim begitu saja. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, bahwa di dalam refleksi itu kita berpikir kritis, reflektif. Adalah sebuah berpikir dengan cara terus-menerus, mendalam, dan mencapai keterampilan berpikir tertentu untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Jadi itu berpikir reflektif itu kajian yang mendalam, melihat realita yang ada, kemudian dengan logika-logika dan rasio pikir kita, akhirnya diambillah sebuah keputusan yang tepat. Itulah reflektif, sehingga Pancasila itu bukan lahir tiba-tiba atau spontanitas, tetapi melalui kajian-kajian yang amat sangat mendalam. Saudara-saudaraku, berpikir kritis itu akhirnya menimbulkan kajian-kajian refleksi yang saling berkaitan dengan keadaan yang ada, sehingga Pancasila itu merupakan hasil yang sangat mendalam dari pemikiran-pemikiran kritis itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita lihat bahwa terjadinya Pancasila bukan tiba-tiba, berarti ada suatu pergulatan pemikiran yang dalam, sehingga menjadi suatu kajian dan menorkan Pancasila yang sangat luar biasa dan memiliki kesempurnaan karena musyawarah yang sangat tajam ketika dalam pergulatan pemikiran-pemikirannya. Dengan demikian kita sangat bahagia memiliki Pancasila. Saudara, untuk melihat Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis itu bisa secara verbalis, yaitu akan didapat melalui aspek rangkaian kata-kata yang diucapkan, misalnya pidato, upacara, dan sebagainya. Itu kenyataan-kenyataan empiris yang verbalis yang akhirnya bisa dinyatakan, itu adalah kajian-kajian mengenai nilai-nilai. Dan Pancasila diambil dari situ, dari pergulatan-pergulatan ilmiah, dari data-data atau dari verbalis, pidato-pidato yang ada ketika itu. Kemudian Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah juga bisa dihadirkan secara konotatif. Jadi Pancasila itu didapat karena rasio kita, pikiran kita, Pancasila lalu dimasukkan di dalam pemikiran ilmiah. Jadi dari paham pemikiran kita untuk melihat dan rasio kita yang menghubungkan dengan keadaan itu, akhirnya kita bisa mengambil simpulan secara logis bahwa inilah nilai-nilai itu yang kemudian terangkum menjadi sebuah pikiran-pikiran yang sangat luar biasa sebagai bintang pengarah kita di dalam mempelajari Pancasila. Dengan demikian Pancasila itu sangat rasional yang kita gunakan.
Kemudian Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah filosofis juga dapat diperoleh dari denotatif, ya. Artinya fakta-fakta realita yang menunjukkan adanya nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan. Itulah lahirnya Pancasila menjadikan pengetahuan yang sangat ilmiah sekali. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada, apalagi yang tadi kita sudah katakan ini adalah reflektif dari pemikiran-pemikiran yang sangat mendalam. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, tentu dengan fokus yang tenang kita mengetahui bahwa Pancasila bisa lahir itu bukan hanya kebetulan semata. Dan untuk melihat sebagai ilmu, kita bisa memperhatikan ada 4 syarat sebetulnya ilmu itu. Nanti untuk meneropong Pancasila. Dia pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila memiliki objek kajian, kemudian memiliki metode, selanjutnya memiliki adanya universalitas, bersifat umum, kemudian mempunyai suatu sistem. Jadi nanti akan kita lihat objek kajiannya apa Pancasila itu. Kemudian bagaimana metode kehadiran Pancasila itu. Dan bagaimana sistemnya. Apakah Pancasila itu bersifat universal. Pertama ada objek material maupun ada objek formal. Jadi Pancasila itu kita dapatkan secara materia bersifat empiris dan non-empiris. Secara empiris itu ada nilai-nilai itu di dalam kehidupan bangsa ini. Dalam budaya, dalam mereka pergaulan mereka, nilai-nilai itu ada secara materi, berarti Pancasila itu sudah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir. Nah itulah yang disebut dengan objek materia. Kita melihat materi nilai-nilai Pancasila memang ada di dalam kehidupan bangsa ini. Kemudian objek materia itu bagaimana pemikiran, ide-ide, dan kenyataan sosiokultural yang terwujud dalam hukum, teks sejarah, adat istiadat, karakter, kepribadian manusia hingga sekarang itu ada. Dengan demikian bahwa secara sosiokultural memang ada kehidupan itu yang tercermin dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dengan demikian sebagai dasar atau perjanjian luhur secara material itu sudah ada sejak dulu tatanan pikiran tetapi belum terumuskan. Kemudian objek formal. Saudara-saudara mahasiswa, dimensi untuk melihat objek formal itu bahwa Pancasila itu hasil dari pergaulan pergumpulan yang secara normatif dilakukan sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran yang secara formal itu adalah sebagai dasar dari negara kita. Itu dari objek formal, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang budiman, kemudian setelah melihat objek formal itu, kita juga akan pelajari bagaimana objek formal itu ada. Nah, membahas Pancasila itu dari perspektif atau dari sudut pandangan ilmu, ya, seperti antropologi, ekonomi, filsafat, sejarah, sosiologi, dan lainnya. Jadi itu melihat sejarah itu secara formal menunjukkan, ternyata sebagai dasar negara itu bisa muncul karena dalam sejarah pernah tertoreh nilai-nilai semacam itu. Itu sebagai objek formal yang memberikan informasi kepada kita untuk mengenapi akhirnya nilai-nilai itu bisa terumuskan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk melihat itu ada pertanyaan reflektif, yaitu seperti kita berkaca suatu kajian. Kita akan berbicara bagaimana dan mengapa. Nah, kalau kita berbicara itu akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang bersifat deskriptif. Jadi kita bagaimana adanya itu akan menghasilkan
pengetahuan yang deskriptif, ya, mendeskripsikan sesuatu keadaan. Nah, nilai-nilai itu terdeskripsikan di dalam Pancasila. Kemudian kalau ada pertanyaan kajian reflektif dengan diawali mengapa. Maka dengan mengapa itu timbullah pengetahuan yang bersifat sebab akibat atau kausalitas. Jadi bagaimana jeluntrungnya kok muncul Pancasila itu? Itu dengan mengapa. Dengan adanya apa sehingga munculnya Pancasila itu. Itu metodologis, kita masuk ke ranah epistemologi atau metodologi. Nanti saudara-saudara bisa diskusi karena materi ini bisa dianggap berat. Nah, ada 4 kausa ya. Jadi dari mengapa timbullah kausa tadi, sebab akibat memunculkan kok ada Pancasila itu. Ada 4 kausa ya. Nanti ada kausa materinya, formanya, kausa efisien, dan kausa finalis. Jadi sebab musababnya akhirnya bisa lahir pemikiran-pemikiran tentang nilai-nilai itu. Pertama kita lihat adalah kausa materialis, ya. Jadi materia. Jadi kalau kita lihat sistem nilai dan budaya yang ada di Indonesia itu berkembang sudah lama. Nah, karena nilai-nilai itulah maka menyebabkan Pancasila itu ada. Sebabnya adalah adanya suatu nilai-nilai yang sudah berkembang dan tumbuh subur di negeri ini. Lahirlah Pancasila. Itu adalah kausa materia atau kausa materialis. Jadi materi yang bisa menimbulkan nilai-nilai itu. Saudara-saudaraku yang budiman, di samping itu masih ada beberapa kausa yang lain. Suatu misal kausa formalis. Seperti rumusan Pancasila yang satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 dan sebagainya sampai yang kelima, rumusan-rumusan itulah yang kita sebut sebagai formalis. Karena formalis, formal bentuknya. Ya, bisa dilihat, bisa dihafalkan oleh seseorang karena itu dalam bentuk formal. Jadi Pancasila itu ada karena memang ada semacam tata nilai, ada sila-sila yang secara sekuensial atau berurutan. Itulah yang membuat lahirnya Pancasila yang disebut dengan kausa forma. Sedangkan kausa efisien itu adalah ketika adanya sidang BPUPKI, kemudian ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah ada pergumulan-pergumulan dan diskusi-diskusi apa nanti yang akan kita gunakan untuk dasar negara kita. Dan disitulah maka kausa efisien itu menunjukkan bahwa ini penyebab lahirnya nilai-nilai Pancasila itu. Di dalam pergumulan-pergumulan sidang BPUPKI dan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Itulah penyebabnya sehingga munculnya dasar negara. Termasuk juga kausa finalis, yaitu bagaimana mewujudkan Pancasila itu sebagai ideologi negara. Ketika itu persidangan BPUPKI memang mengesahkan Pancasila. Maka dengan demikian itu sebagai penyebab atau kausa munculnya Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Oleh karenanya, saudara-saudara, nanti saudara searching di Google apa kausa finalis, apa kausa efisien, apakah kausa forma, dan apakah kausa materialis. Semuanya adalah yang menyebabkan munculnya Pancasila itu. Demikian saudara-saudara, tetaplah belajar. Nanti pada suatu saat saya akan lakukan Zoom. Saya inginnya ini dipelajari, kemudian ini menjadi bahan perenungan, kemudian nanti kalau sudah mengumpul di pikiran kita, barulah kita mengadakan pertemuan melalui beberapa platform seperti Google Meet ataupun melalui Zoom.
Demikian, saudara-saudara, terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa.